Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Arsiti, Prodi PMK 17 di Kecamatan Utama Kudus. Di sini saya akan menerangkan tentang uji rehabilitasi data. Selamat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas data. Misalkan kuesioner adalah sasaran tembak seperti pada gambar berikut ini. Anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini contoh-contohnya. Jawaban responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Jika pertanyaan baik dan responden menjawab dengan baik pula, maka kita sudah menembak tepat pada sasaran. Jika tidak demikian, maka tembakan kita meleset. Makin banyak responden menjawab salah karena pertanyaan tidak jelas atau bias, maka sasaran kita makin jauh. Pertama, menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Hal ini disebut konsisten dan sistematik, mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Itu juga bisa disebut reliable tetapi tidak valid. Contohnya di bawah. Angka uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Misalnya, pengaruh fisik produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembeli. Yang pertama, buka file latihan reliabilitas dan validasi. Yang kedua, klik analyze, terus kemudian scale dan pilih reliability analysis. Yang ketiga, masukkan pertanyaan indikator masing-masing variabel. Yang keempat, pilih pada blok model alpha. Yang kelima, klik statistik dan deskripsi for, terus kemudian pilih item, kemudian scale is item, kemudian delete dan enter item, pilih correlation, yang terakhir continue dan oke. Bisa dilihat pada diagram pada slide ini. Pengujian validasi instrumen untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat titik-titik item pertanyaan atau pernyataan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner maupun untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kemudian validasi instrumen itu ada dua. Yang pertama, melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan hasil perhitungan R. Tabel untuk degree of freedom DF sama dengan N kurangi 2, di mana N adalah jumlah sampel. Kriterianya, butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid jika nilai R hitung kurang dari R tabel. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Melihat hasil R tabel itu tergantung hipotesis yang diajukan. Salah arah atau one tiled atau dua arah two tiled. Dengan N sama dengan 24 diperoleh DF sama dengan 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Maka R tabel sebesar 0,3438. Bisa dilihat tabel di bawahnya. Pengujian validasi yang kedua itu melakukan korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk atau variabel. Langkah analisisnya, yang pertama analis, kemudian correlate, kemudian bivariate. Terus yang kedua, isikan dalam kontak variabel semua indikator konstruk kali 1 dan skor total dikali 1. Yang ketiga, pilih correlation coefficient percent. Yang keempat, test of significance tergantung hipotesis two-sided atau one-sided. Kemudian pilih OK. Terus yang terakhir, kriteria
fisik kurang dari 0,05 sama dengan masing-masing indikator pertanyaan dinyatakan valid. Bisa dilihat di tabel berikutnya. Dilihat dari output hasil signifikasi untuk semua indikator menunjukkan hasil yang signifikan 0,000 lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.